Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadun musyabihil wal ikram ya wal jalil wal ikram. Wa tahirin mujahidina amma ba'du. Ibadallah wa ittaqullah. Alhamdulillah, segala puji syukur kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia rahmah dan hidayahnya, serta dengan izinnya juga kita dapat menjalankan amanahnya, beramal beribadah zahir batin dunia dan akhirat. Bersalam kita tidak akan pernah kita lupakan. Marilah sama-sama kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Allah, Nabiul Akhirul Zaman, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atasnya kalimahnya kita kalamkan dengan membacakan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, bertemu lagi dengan saya Guru Mursyid Syekh Nur Muhammad Buya Irwan Maulana Al-Khalidi Sumatera Barat dalam makom Majelis Zikir Ma'rifatullah, tentunya dalam tayangan YouTube Kupas Tuntas Buya Pasaman Timur, yang selalu mengajak kita bertolabul ilmi, belajar menuntut ilmu, hakikat amal dan ibadah dalam makom tauhid dan tasawuf. InsyaAllah dalam waktu dan kesempatan yang dimuliakan ini, saya akan berbagi wawasan tentang kalam. Ini kenapa kita merujuk kepada pemahaman tentang kalam? Karena disinilah kebenaran pokok kuncian daripada seseorang yang tidak diridhoi atau sudah diridhoi Allah dalam mengkalamkan tentang kodrat-kodrat Allah yang bersifat syiar, baik berupa syariat, hakikat, tarikat dan ma'rifat. Allah wal kalamun ta'al haq. Allah tanya, apabila Allah telah memberikan hak terhadap bahasa kalamnya, maka seseorang tidak lagi berpedoman kepada buku cetakan. Seseorang tidak lagi mencari turut terbitnya pengetahuan, perumpamaan, silsilah pembukuan. Tetapi seseorang telah didesak oleh Allah rohaninya untuk berkalam. Kalam ini tidak hanya muncul begitu saja, karena sesuatu yang dibedakan di antara 7 sifat di dalam diri kita. Kodrat, iradat, ilmu, sama' basar, kalam, hayat. Kalam inilah yang berbeda. Kalau basar itu basirun, sama' itu sami'un. Tapi kalau kalam mutaqalimun, agak beda dia yang satu itu. Kenapa? Ini adalah yang tertua dari seluruh kalam, dari seluruh kodrat yang sifat Allah yang jadi di dalam diri manusia. Kalam ini adalah yang nomor 1 yang tertua. Dengan kalam Allah bisa menamakan dirinya. Dengan kalam Allah bisa memperlihatkan dirinya. Dengan kalam Allah bisa memastikan kodrat dirinya.
dengan kalam Allah bisa mencarikan siapa dirinya di antara Dia yang menciptakan semuanya. Jadi sering kita dengar lemahnya seseorang di dalam bermakrifat kepada Allah, yaitu setelah kita lihat kebenarannya di kalamnya sendiri. Kalau hadis jatuh ke riwayat sebuah nabi dan sabda jatuh kepada arasnya sebuah rasul, tapi kalau kalam adalah amanah yang mewakili Allah di dalam mengkalamkan, yaitu dikatakan dengan dalil. Ini yang dikatakan kalam. Dalam kalam ini adalah dalilnya Allah. Nah, terus bagaimana? Siapa yang bisa menguasai dalilnya Allah? Yaitu orang yang telah menjadi ayat-ayatnya Allah. Siapa ayat-ayatnya Allah? Inilah yang dikatakan al-anbiya, yaitu musaratal anbiya, itulah orang yang pewaris para nabi, yaitu ulama yang mewarisi para nabi. Apa yang dia warisi? Yang dia warisi itu adalah ilmu. Nah, disinilah kalau ilmu ini sudah tumbuh, ya, seperti layaknya sebuah pohon, awalnya kelapa yang ditanam, harus kelapa yang tumbuh. Kalau memang dia pewaris para nabi, maka maujudnya adalah kenabian, yaitu yang disebut dengan kalam. Apakah dia sudah menjadi dalilnya Allah? Boleh jadi dia banyak pengalaman, seseorang boleh jadi dia banyak pengetahuan, dan dia bisa menyampaikan apa saja, tapi kalau Allah belum memberikan hak kepada kalamnya, maka dia sesungguhnya orang yang ragu dalam berbicara. Dia tidak bersandar lagi kepada pemahaman pembukuan, pemahaman kitab-kitab, tetapi dia sudah menjadi kitabnya Allah. Kitabnya Allah disebut kitabullah. Inilah yang dikatakan betul-betul sebuah kalamnya sudah hayat. Kalau kalamnya sudah hayat, insya Allah semua menjadi nuzul Quran. Dirinya tempat nuzulnya Qurannya Allah. Tetapi kalau dia masih merasakan Al-Quran itu sebuah kitab, belum bisa dinuzul ke dalam dirinya, maka sesungguhnya adalah dia orang yang ragu-ragu di dalam berkalam kepada Allah. Berkalam kepada Allah ini didasari juga dengan hayatnya kauni pada batin dia. Kauni ini adalah sudah hidupnya bahasa batin diri dia kepada Allah. Kalau batin dia belum bisa berbicara dengan Allah, maka dikatakan kauninya belum hayat. Kalau kauninya belum hayat, dia tidak akan menjadi mutakalimun atau bahasa isyarat. Tapi kalau sudah masa isyaratnya keluar, kauninya bagus, maka kalamnya akan melahirkan sebuah aras, itulah suara. Jadi kalau kebenaran bidahlihi marifatul haq fil ilmi, sesungguhnya dalilku adalah pokok kebenaran daripada sebuah ilmu, maka kita harus memperhatikan dalil. Apakah sudah dalil Allah yang keluar dari kalam dia, atau memang dalil pengetahuan dan wawasan? Banyak yang mampu menceritakan Allah, tetapi tidak banyak yang mampu mengajak umat berdekat dengan Allah. Tidak banyak yang mampu membawa seumat kepada Allah, melainkan sebagai juru paket yang hanya bisa menyampaikan, atau dalam istilah ledekan jiping, hanya kaji kuping. Nah, ini yang kita khawatirkan. Jangan bermain-main dalam hukum keselamatan. Islam ini keselamatan. Kalau kita tidak aman, tidak akan selamat. Ya ayyuhallazina amanu. Untuk itu, mari kita sama-sama meningkatkan pemahaman agar mencapai arasnya Allah setiap perintahnya yang kita jalankan.
Jamaah yang dirahmati Allah rahimakumullah. Kita lihat keluhan sebagian tokoh-tokoh daripada agama. Kesulitannya menyampaikan. Kiat-kiat dalam penyampaian. Dan ingat, derajat dan martabat Allah ada pada kalam atau lisan seorang yang berkalam. Kalau dia menyampaikan kalam-kalam yang bersifat penzoliman atau jahiliyah, ini sangat berbahaya keadaan terhadap kodrat Allah yang terhina. Apa contohnya? Dengan pengalaman dia katakan, apakah kamu salat sudah kenal Allah? Apa kamu zikir? Terus zikir kamu bisa mengingat Allah? Dan dia selalu memojokkan sesama kepada suatu hal yang membuat seseorang menghentikan ibadahnya. Ini juga dikatakan jahiliyah. Maka disinilah kelihatan bahwasanya kalamnya belum memiliki aras kepada Allah. Kauninya belum hidup, mutakalimunnya belum bergerak, dan kalamnya belum milik Allah, maka dikatakan ini belum dalilnya Allah. Dia bicara belum pantas dikatakan itu dalilnya Allah. Kalau dia merasa kelebihan pengetahuan dia berbicara untuk merendahkan orang lain. Ini sangat rawan dan berbahaya. Jamaah yang dirahmati Allah rahimakumullah. Untuk itu mari kita tingkatkan bagaimana kita mendapatkan tadabbur diri sehingga kenyataan perbendaharaan Allah pada diri kita semakin meningkat setelah kita memerdekakan rohani kita dari persengketaan ibadah. Jangan kita memiliki suatu persengketaan rohani dan telah mengkalamkan ayat-ayat Allah. Maka kita harus mencari posisi yang hak pada tabaraka ta'ala dalam rangka menyampaikan amanah Allah. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah rahimakumullah. Tidak mudah untuk mengkalamkan kebenaran Allah, apalagi yang bersifat hak, yang bersifat kebenarannya tertinggi. Ini butuh kebenaran diri yang sebenar-benarnya. Kalau ayatnya masih berupa tulisan, belum bisa dia lebur ayat menjadi kauli menjadi munajat menjadi marifat keluar menjadi kauni, maka dikatakan kesempurnaan kalamnya belum afdal. Maka dikatakan afdalul zikri fa'alam annahu, tidak akan afdal zikir seseorang yang belum mengenal aku, kata Allah. Kenapa? Inilah yang dikatakan kalam tadi. Kalau memang dia belum mendapatkan hak kalam dari Allah, sementara dia memiliki kesempatan dan kemampuan untuk tampil, ini sangat berbahaya bagi umat Islam yang membutuhkan jalan. Rekayasa bahasa, mengarang menciptakan kitab-kitab keindahan, apalagi memajukan riwayat-riwayat yang tidak berhubungan dengan tauhid diri umat, ini sangat berbahaya dan mengancam keselamatan umat. Maka dari itu, dirikanlah aras betul-betul mencapai kekuatan yang murni, zat dan sifatnya Allah dalam diri kita. Azalinya Allah telah menjadi alam kolbi yang berdiri dalam kolbi. Sifat Allah memang bergerak ilmu dalam kolbi. Fi izzatullah memang sudah menjadi kodratnya kolbi. Maka sirullah akan menjadi suatu hayat dalam kolbinya. Jamaah yang dirahmati Allah rahimakumullah.
Kita selama ini melihat perkembangan Islam yaitu adalah berupa wadah. Tapi pernah enggak kita berpikir perkembangan Islam di dalam kodrat diri manusia? Pernahkah kita berpikir mendirikan rumah Allah dalam diri manusia? Kita hanya bisa berpikir bagaimana rumah Allah di atas tanah, membikin masjid sampai berupa emas, intan, berlian. Tapi kalau rumah Allah, qalbi mu'mini baitullah, itu saja masih porat-poranda, bagaimana solat itu bisa sampai kepada Allah? Semua isi alam ini akan sirna dan binasa, melainkan kodrat dan ilmunya Allah. Tapi kenapa kita tidak berpikir kembali membangun rahim batinullah tadi? Bagaimana kita membangun baitullah dalam kolbi umat Islam, dalam kolbi mukminin, dalam kolbi orang yang berilmu? Kenapa kita tidak bisa membangun itu? Karena mungkin yang membangun juga tidak bisa, atau tidak paham, atau masih jatuh ke dalam alam fasik yang mana aku tahu orang tidak boleh tahu. Inilah yang harus kita hentikan pemahaman kebenaran Allah yang berhenti di pribadi orang-orang lain. Pribadi yang sangat mengambil kesempatan kehidupannya di dalam perjalanan-perjalanan tauhid. Ini yang harus disingkirkan. Untuk itu, mari kita sama-sama kembali membuka diri untuk kembali belajar. Karena dengan kita belajar, kita terhindar dari kefasikan. Dengan kita belajar, kita terhindar dari kemunafikan. Insya Allah para jemaah sekalian yang dirahmati Allah. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, mari kita sama-sama betul-betul belajar kembali, mundur selangkah untuk maju 1000 langkah. Tidak ada kata-kata terlambat di dalam sebuah kebenaran. Tidak ada kata-kata istilah terlambat, sudah tua, baru mau belajar. Tidak ada. Untuk apa kita hidup 100 tahun di dalam kesalahan? Lebih mulia hidup 1 hari dalam kebenaran daripada hidup 100 tahun dalam kesalahan. Begitu jamaah sekalian yang dirahmati Allah. Meningkatkan kualitas diri adalah solusi awal. Meningkatkan kualitas ibadah adalah tujuan utama di dalam mendirikan arasnya Allah agar dimuliakan oleh Allah. Kita lihat sekarang, banyak pemahaman-pemahaman yang membuat syiar Allah ini terganggu oleh golongan-golongan. Setan tidak hanya di luar Islam, setan itu justru di dalam Islam. Dan setan banyak punya pengalaman dalam Islam. Jadi kita jangan sekali-kali tanggung-tanggung dalam belajar. Karena kamu bisa diambil alih oleh setan dalam pengendalian ibadahmu. Salah satu contoh, kita beribadah sholat yang kita ingat apa? Bukannya Allah, tapi mengingat rakaat, takut salah dan ayat tidak bagus. Jadi ini juga hakikat sudah tertinggal karena ketakutan pada syariat. Maka kita tingkatkan kembali supaya bagaimana syariat ini menjalankan hakikat Islam. Inilah yang harus kita perhatikan dengan sebaik-baiknya. Jamaah yang dirahmati Allah rahimakumullah dimanapun berada, sendiri atau tidak sendiri, kebenaran Allah pada kalam sangat menentukan. Makanya kita harus meningkatkan kenyataan Allah pada diri kita, yaitu diri yang hakikat.
Sehingga apa? Aras Allah itu akan naik. Lihat saja orang yang tulus dalam belajar. Dia kenapa mengalami bisa-bisa, tiba-tiba aja bicara bisa ke tingkat-tingkat tauhid, padahal ilmunya baru sedikit. Ya, ilmunya memang sedikit, tapi hatinya memenuhi syarat. Daripada kita banyak ilmu tapi hati melanggar syarat, biarlah sedikit tetapi hati memenuhi syarat. Inilah di jalan Allah keajaiban itu sangat tinggi. Orang yang pemahamannya belum sempurna tetapi hatinya sudah sempurna, maka Allah bekali dia pemahaman. Allah beri dia karunia di hikmah ke dalam dirinya. Perhatikan Al-Baqarah ayat 269. Tapi kalau umpamanya kita mencari pemahaman sendiri tanpa kita berpikir kebenaran pemahaman tersebut, maka Allah mengkhawatirkan dia beribadah karena ditakut-takuti oleh setan. Setan bangunkan tengah malam, setan ajak beribadah zikir, setan ajak berwudu, setan ajak beristighfar. Terus setelah lengkap semua, baru setan ajarkan apa yang akan diibadahkan, yaitu meminta rezeki saja. Inilah 268 ayat dalam surat Al-Baqarah. Ayat ke-268 sangat Allah mengkhawatirkan kalau seseorang itu beribadah karena ditakut-takuti oleh syaitan. Maka untuk itu mari kita bangun aras-aras Allah dalam diri kita, sehingga mengkalamkan kajian itu sesuai dengan tataan tauhid yang benar. Karena tidak ada yang bisa di mata Allah, tetapi seseorang akan bisa kalau dia sudah memenuhi syarat hatinya bertuhan kepada Allah. Untuk itu jamaah sekalian yang dirahmati Allah, mari kita benar-benar fastabiqul khairat, benar-benar kita berlomba dalam kebaikan, mencapai kebenaran Allah hingga semuanya terjadi karena Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita masih mencari tuntunan buku-buku di toko-toko Gramedia semua, terbitnya pemahaman-pemahaman orang-orang yang dahulu-dahulu, terbitnya pemahaman-pemahaman istilah-istilah di luar negeri, terbitnya pemahaman sekolah-sekolah tinggi di luar negeri, tapi tidak satupun yang pemahaman Allah yang disiratkan di dalam Al-Quran dia suratkan berupa kalam. Dia tidak mampu mentadabbur Quran, malah kabur ke kitab-kitab riwayat lain. Bagaimana bisa nasib umat bisa selamat kalau tokoh agamanya mencari buku cetak luar dalam? Inilah yang kita khawatirkan. Belum al-haq diri dia, belum fi sifat nur dia, belum fi zat jasad dia, belum sir qalbi dia, belum wujud batin hayatnya Allah. Bagaimana nasib umat di belakang sana? Untuk itu mari kita selamat dan menyelamatkan diri. Alaihissalam sallallahu alaihi wasallam insyaallah sama-sama kita berjuang dan saling berbagi riwayat dan berbagi pemahaman, bekerja sama fastabiqul khairat. Mudah-mudahan diijabah niat baik kita oleh Allah. Makanya kita lihat, untuk mengkalamkan sebuah ilmu tidak semudah apa yang dipikirkan, tetapi butuh kebenaran kodrat ilmu dengan nyata di dalam diri kita. InsyaAllah para hadirin dan jamaah sekalian dimanapun berada, mari kita cari kenyataan dan kita dirikan kenyataan Allah. Al-bayyinatun, bagaimana kita mendapatkan kebenaran Allah agar sempurnalah apa yang kita sampaikan. Digerakkan ayat suci itu oleh kalbi,
dikeluarkan oleh kalbi, digerakkan oleh jantung, disuarakan oleh mulut, tetapi bukan atas nama kodrat siapapun, melainkan tajalli yang benar. Untuk itu para hadirin sekalian, perbendaharaan Allah ini menentukan fungsimu ke tengah umat. Kalau fungsi perbendaharaan Allah ini masih minus di dalam diri kita, maka kita harus kembali belajar, memperdalam wawasan dan ilmu-ilmu hakikat daripada amal dan ibadah ini, supaya kita mudah mencapai jamaah dalam memimpin keselamatan menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan kita minus atau fakir di dalam berayat kepada Allah, tapi haruslah kita benar-benar sami'na wa ta'na dalam belajar. Carilah segera mursyid dirimu, amankan dirimu dan keluargamu, tentunya dengan berimam kepada mursyid, insyaallah. Maka tingkatkan kualitas dirimu untuk menuju kebenaran kualitas ibadahmu. Insyaallah, mudah-mudahan inilah yang dikatakan ya ayyuhallazina amanu. Amanu itu artinya aman, aminun amanah, imana adalah aman. Jadi orang yang percaya kepada amanahku, maka amanlah dia. Insyaallah, mari kita tingkatkan kalam kita kepada Allah dengan mendirikan aras kursi dan keramatnya, sehingga kalamnya mulai dari kauninya sampai kepada kalam ini benar-benar datang yang sudah hak bagi dirinya. Kalau belum hak, kalam itu belum turun, maka semua tidak akan bisa menjadi sebuah keindahan. Malah kita berpikir martabat Allah akan tercercah apabila kalam kita belum diberikan hak oleh Allah. Kalau sudah diberikan hak, maka kita akan lancar menyampaikan. Karena apa? Ilham wahyu laduni irhazan hodam. 5 petunjuk Allah akan hayat dalam hidup. Insya Allah semua akan mudah disampaikan. Ingat, mudah-mudahan bisa kita manfaat dan siasati, tentunya dengan membangun aras-arasnya Allah dalam ilmu tauhid di dalam diri kita. Agar apa? Diberikan hak dan kemampuan untuk memberitakan atau mensyiar kebenaran Allah kepada sesama, demi kemaslahatan umat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian para jemaah dan para hadirin, mudah-mudahan bisa dipahami dan dimengerti, dan kita selalu akan berbagi wawasan dan ilmu pengetahuan demi tercapainya ketakwaan, meningkatnya rasa takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tentunya dalam marwah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirul kalam wa billahi wa taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.